Hei semua pemilik iman tanpa kecuali, walaupun aku tahu kualitas imanmu itu berbeda. Ada yang imannya tipis sehingga terasa jauh dariku. Ada yang imannya standar, dia biasa-biasa saja. Ya, ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku. Kalau dikaitkan dengan puasa tuh begini, ya. Dengan rahmatku, aku menginginkan semua hambaku meningkat imannya dan semakin dekat kepada aku. Maka diturunkanlah perintah kutiba alaikumus, diwajibkan engkau menunaikan puasa, yang dengan puasa ini spesial. Imanmu aku akan naikkan levelnya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang tipis jadi tebal, yang menengah jadi semakin dekat, yang dekat semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya pembuka ayat Ramadan dengan ya, dan mukjizatnya adalah saat membuka Ramadan, amal Ramadan dibuka dengan rahmat Allah, semua orang Islam itu semangat menunaikan ibadah di awal pertama Ramadan. Catat. Jadi kalau kita mengikuti semua yang melekat pada Nabi, baik sifat, sikap, perilakunya, bukan hanya akan merubah kita menjadi orang baik, tapi saat yang bersamaan, kita juga akan menjadi teladan bagi orang sekitaran kita. Makanya mohon maaf kalau saya selalu cerewet kalau terkait dengan Al-Quran. Bukan apa-apa, karena ingin sekali kita semua mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Al-Quran itu. Yang kedua, pembiasaan amal soleh itu kata Nabi itu langsung ditampilkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tampilkan. Biasanya kan cuma dicatat ya. Ya, kalau Sya'ban langsung disampaikan. Jadi setiap hamba ya disampaikan oleh para malaikat, diangkat, turfa'u fihi al-a'malus shalihah ila rabbil alamin. Demikian hadisnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beramal saleh di bulan Sya'ban itu bukan sekedar dicatat. Langsung diangkat catatannya, langsung ditampilkan saut-sautan di hadapan Allah. Sehingga komen Nabi, saya ingin amal saya ketika disebut di hadapan Allah dalam keadaan beramal yang baik. Jadi informasi penting yang pertama, turunnya ayat tentang puasa. Perintah puasa itu diturunkannya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Ya, turunnya di bulan apa? Sya'ban. Bulan ke-6 atau ke-7 Sya'ban itu? 8 ya. Ke-7 kan Rajab, ke-6 Jumadal Akhirah. Bulan Sya'ban, bulan ke-8. Harinya kalau pengen detil, harinya hari Senin. Baik ya. Hari apa? Senin. Bulannya Sya'ban, bulan ke-8. Tahunnya tahun kedua Hijrah. Jadi Nabi memasuki tahun kedua di Al-Madinah Al-Munawwarah di bulan yang ke-8 Sya'ban, di hari Senin, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Sampai di sini penting dipahami bahwa apa kaitannya. Kan orang sering baca terjemahan dengan tafsir. Tapi sedikit sekarang yang membahas korelasi ayat ini, hubungan ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Apa hubungannya? Apa keterkaitannya? Ternyata salah satu hikmahnya adalah turun perintah ini sebulan sebelumnya agar umat Islam itu bisa diberikan bimbingan oleh Nabi untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke bulan Ramadan. Satu, ada adaptasi secara fisik. Jadi orang-orang yang belum terbiasa puasa, ya, yang mungkin belum bisa beradaptasi, apalagi selama sebulan penuh berpuasa, kan tubuh kita itu punya pola metabolisme yang menyesuaikan. Kalau tidak dibiasakan sebelumnya, kaget, ya, bisa-bisa nanti wudunya kumur-kumur pakai sirup gitu kan, bermasalah tuh. Ya. Oleh karena itu penting ada pembiasaan terlebih dahulu. Ini nanti juga menjadi fikih untuk satu mu'allaf misalnya
yang baru masuk Islam, yang belum terbiasa puasa penuh, jadi nanti latihannya bukan di Ramadan, latihannya di bulan Sya'ban. Termasuk anak-anak yang menjelang baligh, anak-anak kecil, ya, atau yang mau baligh pas Ramadan tahun ini dilatih di bulan Sya'ban. Jadi ketika dia baligh dan masuk Ramadan itu sudah penuh, tidak sampai zuhur lagi, ya, tapi sampai maghrib. Ya, jadi latihannya satu secara fisikal, ada adaptasi di bulan Sya'ban. Karena itulah kemudian dalam satu hal Nabi dikonfirmasi oleh seorang sahabat bernama Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kisah ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim nomor hadis 2357. 2357. Ketika beliau bertanya, "Oh, kama qala ya Rasulullah, lam araka tasumu." Ya, dalam satu riwayat atau dalam satu tafsiran, sunnatan kama tasumu Sya'ban. Ya, paham? Tidak. Ini, ya Rasulullah, beliau bertanya, "Lam araka tasum." Saya tuh jarang melihat Anda, memperhatikan Anda menunaikan puasa sunnah itu, ya, sebanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, jadi poin pertama, sahabat itu dalam setiap tindakannya, tutur, perilaku, akhlaknya, itu saling memperhatikan Nabi. Karena memang pedoman utamanya jelas. Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau dalam satu riwayat Qalun dan Warsh dari Nafi' iswatun hasanah. Ya, jadi bisa dibaca uswah, bisa dibaca iswah. Nah, ada qudwah, ada uswah, itu berbeda. Ya, kalau qudwah itu satu bentuk keteladanan yang diikuti, kita akan jadi baik. Jadi ada satu bentuk keteladanan, bila diikuti, kita pun akan mendapatkan aura kebaikan ya. Jelas ya? Oke. Tapi kalau uswah adalah bentuk keteladanan yang bila diikuti kita mendapatkan kebaikannya, dan dalam saat yang sama kita pun menjadi teladan untuk orang lain. Gitu. Jadi kalau kita mengikuti semua yang melekat pada Nabi, baik sifat, sikap, perilakunya, bukan hanya akan merubah kita menjadi orang baik, tapi saat yang bersamaan kita juga akan menjadi teladan bagi orang sekitaran kita. Nggak percaya silahkan ya, dari yang kecil-kecil, karena itu harakatnya bisa dibaca dengan kasrah. Riwayatnya dari Qalun, Warsh, dari Imam Nafi' Al-Madani. Imam Nafi' Al-Madani itu badannya tinggi besar. Kalau dari Madinah itu biasanya ibu rambutnya keriting atau lurus? Kulitnya putih atau hitam? Bibirnya tipis atau tebal? Ya terserahlah. Imam Nafi' Al-Madani itu secara fisik, secara ideal, mungkin orang melihatnya tidak biasa, tapi inilah kuasa Allah untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Secara fisik itu tinggi, kulitnya hitam, bibirnya tebal, pendengarannya bermasalah, tidak terlampau jelas kalau mendengar. Tapi perhatikan bagaimana Al-Quran memberikan sebuah aura yang mengangkat seorang hamba menjadi begitu istimewa. Imam Nafi' Al-Madani ini bisa melihat kesalahan orang dalam membaca Al-Quran dan mengetahuinya hanya sekedar melihat gerakan bibirnya saja. Imam Nafi'. Dan yang kedua, setiap beliau berbicara dan mengeluarkan kata, itu keluar bau harum di lisannya. Itu Imam Nafi' Al-Madani. Itu bagaimana Allah memuliakan dengan kemuliaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya sifat begitu. Makanya mohon maaf kalau saya selalu cerewet kalau terkait dengan Al-Quran. Bukan apa-apa, karena ingin sekali kita semua mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Al-Quran itu. Tidak ada tempat, waktu, bahkan figur yang melekat dengan Al-Quran kecuali merubah semuanya jadi yang terbaik. Sambil contoh begini, Quran itu turunnya malam atau siang?
malam itu langsung berubah suasananya, penuh dengan berkah dan keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Bahkan diabadikan di Al-Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma. Nah, ini poinnya. Lailatul Qadri khairum min. Karena itu malamnya pakai ta. Jadi lail itu malam, ketika ditambah ta, lailah artinya ada yang istimewa di malam itu. Kalau hanya lail itu malam standar, waktu standar. Ya, lail, al-lail, ya surah al-lail. Jamaknya layali, turunannya lili, lela, leli, itu lail, malam. Kan saya sering bilang ibu leli, ibu malam, gitu ya. Kemudian turun. Yang ditugaskan malaikatnya siapa? Jibril. Saat Jibril menerima mandat untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, itu naik status langsung jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Harinya hari apa? Jumat. Dan Jumat langsung berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Bahkan nanti punya keutamaan di surah ke-62. Nabi yang menerima siapa? Muhammad SAW, dan langsung mendapatkan keistimewaan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Turunnya di mana? Mekah. Langsung berkah tempatnya. Hijrahnya kemana? Ke Yathrib dulu. Kapan jadi Madinah? Ketika Quran turun di situ. Gitu. Tadinya Yathrib. Ya, suasananya tertinggal, kotor, monopolinya, pasarnya rusak. Ketika Al-Quran turun merubah. Artinya apa? Al-Quran itu turun dimanapun, dalam suasana apapun, itu pasti akan merubah pemiliknya menjadi lebih baik. Itu poinnya. Karena itu orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, ulama menyimpulkan hal pertama yang lahir dari dalam dirinya adalah perubahan pada yang lebih baik. Jadi kalau menghafal Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ciri khas pertamanya bukan berapa banyak yang dihafalkan, tapi ciri khasnya dari sekian banyak yang didapatkan itu, berapa yang mampu merubah kita menjadi lebih baik. Itu ditemukan di Quran surah 35, Fatir, di ayat ke-32. Paling kiri sebelah atas itu di mushaf. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan itu keutamaan terbesar. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya, ada penghafal Quran itu ada 3 golongan kata Allah. Golongan yang zalim, dia hafal tapi tidak merubah dirinya. Ya, dia hafal al-ikhlas, qul huwallahu, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Nah, itu disebut golongan zalim. Dia hafal la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela, tapi dia mencela. Ya, dia hafal la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah, nggak boleh bikin hoax, tapi dia gibah. Saya tidak, Ustaz, bagus, nggak seperti ibu itu tuh, ibu itu mah kalau itu sama, ya kan? Nah, itu sederhana tapi dalam sekali, ya. Tapi dalam. Nah, biasanya ciri khas pertama itu ahli Quran itu kesimpulan ulama ya, itu hadir kelembutan. Satu, kalau ahli hadis nanti hujjah. Kalau ahli fiqih meningkat intelektualnya. Jadi tidak ada materi dalam pelajaran ilmu-ilmu Islam kecuali membentuk kepribadian kita. Itu dahsyatnya. Ya, orang belajar matematika cuma jadi pintar menghitung. Menghitung pintar, tapi belum tentu memperbaiki kepribadian. Di Islam itu, makanya sering saya agak rewel tuh kalau bisa sekolahkan ke pesantren, tapi pesantren yang benar. Karena semua turunan ilmu dalam Islam itu membentuk karakter. Gitu. Dan semua judul bukunya itu ada maknanya. Nah, supaya tidak terlampau kita jauh dalam muqaddimah, karena ini kita belum mulai, ini masih pembukaan. Ini masih pembukaan. Ya, karena itu sahabat tahu semua yang melekat pada Nabi itu karena sifatnya ada iswah yang kecil ataupun yang besar, uswah itu pasti menjadi teladan. Ya, kalau Anda tidak percaya, ambil yang kecilnya. Yang sederhananya, yang simpelnya, yang berharokat kasrah. Kasrah itu kan dari kata kasrah zujaj. Ya, kaca pecah jadi kecil-kecil. Karena itu sifatnya khafad, di bawah rendah. Yang rendah itu kan kecil, sederhana. Ya,
Nah, kecil itu menunjukkan kelembutan, ya, sedikit gitu. Makanya perempuan itu kan punya sifat lembut karena itu harokatnya kasrah. Laki-laki anta, perempuan anti. Laki-laki jazakallah khair, perempuan jazakillah. Jadi harokat kasrah itu identik dengan lembut, tipis. Tipis, lembut, ya. Anda kalau tadi sambil nunggu kajian malam-malam tahajud terus iseng keluar jam 3 dekat pohon tuh ada suara dia misalnya, Anda nggak usah takut, tunjukannya kasroh ya gitu. Habis itu lari. Jadi nah, praktekkan keluar dari sini cara senyumnya Nabi misalnya. Cara senyumnya aja itu sudah membuat aura yang berbeda. Para sahabat, kembali ke hadis tadi, para sahabat itu nyaris semua aktivitasnya dilakukan dengan standar mengamati perilaku Nabi. Sampai kebiasaan Nabi tahu. Dan itu viral. Yang paling menarik, Bapak Ibu, bukan hanya orang dewasa, sampai anak kecil pun pengen tahu kebiasaan tidur Nabi. Nanti kita akan bahas rinci ketika masuk pembahasan tarawih. Ya, nanti 2 jam lagi. Ya, nah, jadi Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengamati kenapa setiap Sya'ban itu Nabi puasa. Ya kan? Maka apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas." Perhatikan, inilah bulan, kalau mau ditambah kita gunakan isim mausul misalnya, kama qala dzalika syahrul ladzi yaghfulu anhu an-nas. Itulah bulan yang istimewa yang kebanyakan orang mulai lupa dengan keistimewaannya. Oke? Baik, sampai satu titik ini. Jadi ada yang istimewa di bulan Sya'ban. Lalu dijelaskan oleh Nabi, baina Rajab, ya, baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa harus didetilkan lagi? Padahal kan sudah tahu, Usama bin Zaid mengatakan, saya tidak melihat Anda banyak menunaikan puasa sunnah sebanyak yang Anda tunaikan di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi detilkan lagi? Kan sudah tahu letaknya setelah Rajab. Ini ingin memberikan kesan, kata sebagian ulama, bahwa umumnya nanti ada orang-orang yang fokusnya ke Rajab. Isra Mi'raj misalnya kan, ya, diperingati, diikuti, dipahami tentang sholatnya, diamalkan, dikaji. Banyak peringatan Isra Mi'raj. Sampai masuk Sya'ban pun masih peringatan Isra Mi'raj. Gitu ya. Apakah salah? Tidak. Tidak ada masalah untuk mengkaji itu. Ya, yang jadi catatan dari Nabi adalah ketika Rajabnya banyak kita fokus kepadanya, lupa terbawa suasana itu ke Sya'ban, lupa dengan keistimewaan Sya'bannya. Sehingga ketika masuk Sya'ban hanya menunggu Ramadan, persiapan ke Ramadannya tidak dikaji dan disiapkan. Itu yang dimaksudkan Nabi. Nabi langsung kasih contoh, salah satunya adalah Sya'ban itu adalah momentum terbaik yang disiapkan untuk memberikan kebiasaan yang baik bagi diri kita guna menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Salah satunya apa? Memperbanyak amal soleh supaya amal itu bisa dibiasakan di Ramadan. Itulah keutamaan Sya'ban yang pertama. Yang kedua, pembiasaan amal soleh itu, kata Nabi, itu langsung ditampilkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampilkan. Biasanya kan cuma dicatat ya. Ya, kalau Sya'ban langsung disampaikan. Jadi setiap hamba ya disampaikan oleh para malaikat, diangkat, turfa'u fihi al-a'malus shalihah ila rabbil alamin. Demikian hadisnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beramal saleh di bulan Sya'ban itu bukan sekedar dicatat. Langsung diangkat catatannya, langsung ditampilkan saut-sautan di hadapan Allah. Sehingga komen Nabi, saya ingin amal saya ketika disebut di hadapan Allah dalam keadaan beramal yang baik. Sya'ban beda. Ibu bapak baca Al-Quran di bulan Rajab, dicatat satu hurufnya berapa? 10 kalau ikhlas. Ya. Gitu kan? Nun, lumayan 10 ya. Kalau ikhlas, gitu kan? Tapi Rajab tidak. Begitu dibaca Nun, ya Allah, hambamu Kevin, ada Kevin di sini. Hambamu Kevin
sedang baca Quran, Masya Allah. Ya. Nun, sampaikan tuh kan, bisa disampaikan itu bulan Sya'ban. Ya Allah, hambamu si fulan meningkatkan sholatnya. Allah sudah tahu bahkan sebelum dikerjakan. Tapi itu untuk memberikan kesan kepada kita. Kenapa hadis itu diungkap? Untuk memberikan motivasi kepada kita. Allah sudah tahu sebelum dikerjakan. Saat dilakukan sangat memahami. Tapi itu disampaikan kepada kita supaya kita yang tidak tahu termotivasi dengan pengetahuan itu. Itu maksudnya. Nah, rahasia yang ketiga, ini saya buka Sya'bannya dulu. Rahasia yang ketiga adalah ternyata pembiasaan di bulan Sya'ban ini akan membuat kita semakin konsisten beramal di bulan Ramadan dan memasukinya dalam keadaan baik. Memasukinya dalam keadaan baik. Karena memang ketika ayat ini diturunkan, seperti kemarin Jumat saya sampaikan dalam khutbah yang telah diupload itu di YouTube, iman orang Islam terbagi pada 3 golongan. Berapa golongan? Yang tipis, yang standar, dengan yang kuat. Dan ketiganya dibuka dengan huruf satu saja, ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran dan membuka perintah panggilan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Huruf panggilan itu ada 14 dalam bahasa Arab. Ini santri atau mahasiswa yang ngaji, kalau nanti ngaji nahu, gramatikal bahasa Arab, misalnya ingin cari syarah di kitab Alfiyahnya Ibnu Malik, syarah Ibnu Aqil, cari yang tahqiqnya Muhyiddin Ad-Darwishi. Itu bagus sekali, 2 jilid. Jilid pertamanya ketika masuk bab nida, itu nanti ada catatan kaki, disebutkan ada 14 jenis huruf panggilan, huruf nida. Ada a, ada aya, ada wa, ada ya, dan seterusnya. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran hanya satu, yaitu ya, 361 kali. Kenapa? Karena ya satu-satunya huruf yang mencakup semua fungsi huruf panggilan ini. Linida'il qarib, nida'il mutawassit, wal ba'id. Ya, dia difungsikan memanggil jarak yang dekat, jarak menengah, plus jarak yang jauh. Kalau ini ditempelkan pada suasana iman, saya detilkan begini ya. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran memanggil objek yang dekat, menengah, atau jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan pesan. Haknya tanbih berfungsi mengingatkan orang yang diberi pesan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu mencakup semua tanpa kecuali. Objeknya, laki-laki, perempuan, besar, kecil, punya kedudukan, tak punya kedudukan, kaya, cukup, semua tanpa sekat. Jadi kalimat ini kalau ingin diterjemahkan dengan tafsir, bunyinya begini. Hei semua pemilik iman tanpa kecuali. Walaupun aku tahu kualitas imanmu itu berbeda. Ada yang imannya tipis, sehingga terasa jauh dariku. Ada yang imannya standar, dia biasa-biasa saja. Ya, ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku. Kalau dikaitkan dengan puasa tuh begini, ya. Kalau iman tipis itu begitu dekat ke Ramadan, ya cepat amat ya Ramadannya. Nah, nanti belum mulai puasa, udah nunggu berapa hari puasanya, kapan bukanya, kapan sahurnya. Ya, iman standar itu begitu tiba ya dijalani begitu saja. Masuk Ramadan ya masuk. Biasa saja, begitu puasa ya puasa, tarawih ya tarawih. Iman kuat itu saking dekatnya hubungannya dengan Allah, bahkan baru selesai Ramadan sudah menunggu Ramadan berikutnya, sudah berdoa. Dia biasakan untuk menjemput, menyambut Ramadan, bahagia sekali ya. Masya Allah, perbanyak doanya, kegembiraannya ditebarkan, bahkan ingin mengajak orang-orang itu kalangan demikian. Saat masuk Ramadan, suasana itu akan terasa. Ini pun yang sekian banyak datang misalnya, atau yang mendengar ceramah ini akan terasa kita itu berada di mana posisinya. Okay? Kalau dikaitkan dengan sholat, karena kalimat iman pertama, konfirmasi pembuktiannya sholat. Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Itu bisa dicek saat dengar adzan. Saat dengar adzan. Ya, di Quran surah 8 Al-Anfal di ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang punya iman itu bisa dicek kata Allah. Gimana ngeceknya? Kalau disebutkan nama Allah, nanti ada getaran frekuensi iman di hatinya. Kapan disebutkan, diperdengarkan di telinga itu?
Telinga itu bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Jadi diperdengarkan lewat adzan, dan kalimat pertama yang disebutkan dalam adzan lafaz apa? Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran kan? Nah itu begitu mendengar itu, konfirmasi frekuensi iman itu langsung ada di hati kita. Ya, gelombangnya itu kuat, itu gelombang iman dalam hati. Beda-beda kan, di hati itu ada gelombang iman, gelombang kasih, gelombang cinta, gelombang takut polisi gitu ya. Ada kan? Kalau pelanggaran kan dari jauh tuh ngelihat polisi sudah terasa kan gelombangnya gitu ya. Ya kan? Nah itu kan beda dengan gelombang iman. Ya, lain-lain. Baik. Jadi ada beberapa hal yang tidak sama. Nah, orang merespon adzan itu juga ada kaitan dengan iman. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, An-Nisa ayat 103. Orang beriman itu kata Allah, itu bisa dinilai dalam mengenal waktu sholat. Ya. Subuh tadi jam berapa? 4.40, 4.43, 4.42, 4.45 ya. Nggak apa-apa, artinya tempatnya berbeda-beda, terjadi perbedaan pendapat gitu kan? Ya. Kalau 4.45, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4.45 dipanggil, 4.45 dia sadar. Wah, sudah adzan, saya harus siap-siap. Nah, itu iman standar. Oh. Belum kuat, Mas. Belum kuat. Itu standar. Ya, Anda masuk kuliah jam 7, datang jam 7 standar kan? Iya. Kalau datang jam 6 hebat. Datang jam 3 keterlaluan Anda. Datang kuliah jam 7, datang jam 3 kan? Gitu. Nah, orang dipanggil 4.45, dia jam 3 sudah bangun. Dia siap-siap. Warming up dulu supaya subuhnya sempurna. Tahajud dulu, istighfar dulu, subuh mantap. Iman kuat. 4.45 dipanggil, 5.44 baru sadar. Dan gak ingat sholat tuh. Kalau nggak diingatkan tipis. Nah, yang mau saya katakan adalah kalimat ya di situ memberikan sebuah statement yang tegas. Bahasa tafsirnya gini. Aku tahu iman kalian itu kualitasnya beda-beda. Tapi dengan rahmatku, ya, dengan rahmatku, inilah yang sering menginspirasi beberapa ulama memberikan komentar. Rahmat Allah itu dianugerahkan melimpah di pembuka Ramadan. Dengan rahmatku, aku menginginkan semua hambaku meningkat imannya dan semakin dekat kepadaku. Maka diturunkanlah perintah kutiba alaikumus, diwajibkan engkau menunaikan puasa, yang dengan puasa ini spesial. Imanmu aku akan naikkan levelnya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang tipis jadi tebal, yang menengah jadi semakin dekat, yang dekat semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya pembuka ayat Ramadan dengan ya, dan mukjizatnya adalah saat membuka Ramadan, amal Ramadan dibuka dengan rahmat Allah, semua orang Islam itu semangat menunaikan ibadah di awal pertama Ramadan. Catat. Nah, kalau nggak percaya silakan. Ini malam pertama tarawih akan penuh Masjid An-Nur ini. Silahkan kalau nggak percaya. Ya. Itu yang banyak membantu rahmat Allah. Cuman huruf ya aja tuh, ya datang semua. Tapi awal Ramadan, yang nggak biasa ke masjid bisa sak pertama itu. Tapi jangan selalu disimpulkan begitu ya. Ada sak pertama kata Ustadz nih kan. Yang nggak biasa pegang mushaf itu bisa khataman. Ya, itulah dahsyatnya. Tapi awal Ramadan, kan semakin tengah pertengahan Ramadan terjadi kemajuan kan, mushafnya maju, gitu, ya kan? Semakin akhir semakin maju kan. Nah itu bagaimana mempertahankan suasana awal Ramadan sehingga sama dengan pertengahan, sama dengan akhir, bahkan semakin meningkat. Karena rahmat itu terus di awal, terus di pertengahan sampai akhir, bahkan semakin meningkat. Jadi yang awalu rahmat, awsatul maghfirah, akhiru itqum minan nar, ya, itu hadisnya bermasalah. Ya, bermasalah, dhaif, bahkan ada yang menyimpulkan hadis palsu. Yang bermasalah itu sanad. Jelas ya? Karena sesungguhnya bertentangan dengan sifat Ramadannya. Awalnya rahmat, pertengahannya semakin meningkat rahmatnya, akhirnya semakin meningkat juga. Di awalnya ada maghfirah, di akhirnya ada maghfirah, pertengahannya ada maghfirah. Semua sifat itu ada. Bahkan pembukanya jika dilakukan dengan benar. Ini rahasia pertama yang saya berikan, catat ini.
di antara kita. Jadi kalau kita baru mendapat malam pertama Ramadan saja dan benar amalnya, itu semua dosa kita digugurkan langsung oleh Allah. Nanti saya turunkan, nggak cukup dengan amin, kita bahas dulu nanti. Ya, nanti saya turunkan sampai ke doa-doanya. Ya, jelas sampai sini? Nah, kalau jelas mari kita akhiri kajian kita. Langsung masuk. Nah, jadi kalau kita tidak punya kesiapan di bulan Sya'ban ini, satu, fisik nggak siap. Itu poinnya. Dua, kondisi kita nggak baik. Bukan kita, maaf ya. Kondisi orang yang akan ke Ramadan itu nggak baik. Saya nggak mau ikutan maksudnya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Nabi mencontohkan, mengajarkan, dan menunjukkan kurikulum Ramadan. Sejak bulan Sya'ban, kegiatan apa saja, program apa saja yang bisa dibuat menjadi kurikulum, supaya kita bisa catat orang sekarang, nanti catatan itu dibawa saat masuk Ramadan, dan punya target. Sehingga nanti tidak bingung, tahu malam mau ngerjain apa, pagi ngerjakan apa, siang melakukan apa, targetnya berapa, begitu caranya. Ya. Bukan sahur, tidur lagi, habis subuh, tidur lagi, kerja singgah ke musola, tidur lah kan, nunggu buka. Gitu. Yang diandalkan hadis palsu kan, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Jelas. Walaupun maknanya ada yang benarnya. Jika disandingkan dengan maksiat, orang tidur itu berpahala ketika diniatkan menghindari maksiat. Oh, gitu ya. Ayo tidur. Tapi kalau saya sedang ngajar Anda tidur, itu maksiat.